Surah Al-Baqarah, ayat 100. Apakah setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya? Bahkan, sebagian besar dari mereka tidak beriman. Kali ini, kecaman disampaikan dalam redaksi pertanyaan yang mengandung bukti-bukti yang dipaparkan oleh Allah. Apakah patut setiap kali mereka mengikat janji dengan Allah, termasuk janji untuk percaya jika Nabi yang diutusnya datang, atau janji kepada Nabi Muhammad, untuk tidak memihak kepada orang-orang musyrik dalam memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segolongan mereka melemparkannya. Benar, telah berkali-kali mereka ingkar janji. Mereka ingkar janji kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, untuk tidak mempersekutukan Allah, namun mereka menyembah anak sapi, untuk tidak mengail di hari Sabtu, tetapi mereka membendung ikan dan mengambilnya di hari lain, dan masih banyak yang lain. Mereka juga mengingkari janji terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain dalam peristiwa Perang Khandaq. Ketika itu, mereka bermaksud memberi kesempatan kepada kaum musyrik untuk menyerang kaum muslim. Jika demikian, mengingkari janji telah menjadi sifat yang melekat dan membudaya pada diri mereka. Karena itu, tidak perlu terlalu sedih, wahai Muhammad, atas sikap dan perlakuan mereka terhadapmu, dan terhadap ajaran yang engkau bawa. Jangan juga menduga bahwa, hanya sebagian kecil yang bersifat demikian. Tidak, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman untuk masa kini dan datang, sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja yang digunakan oleh kata beriman, yukminun, pada penutup ayat ini. Namun, yang sebagian kecil masih diharapkan dapat beriman. Pengecualian ini, membuka kesempatan kepada yang ingin sadar di antara mereka, sekaligus menggambarkan kenyataan orang-orang Yahudi sejak dahulu hingga kini. Kata awakul lama, terdiri dari 3 kata. Pertama, alif, yang digunakan untuk bertanya, yang di sini bertujuan mengecam. Kedua, waw, yang diperselisihkan oleh ulama apa fungsinya dalam ayat ini. Yang ketiga adalah, kul lama, yang berarti, setiap kali. Yang didiskusikan oleh ulama adalah huruf, waw. Ada yang memahaminya sekadar tambahan yang berfungsi sebagai penguat, dan jika demikian ia tidak perlu diterjemahkan. Inilah yang penulis tempuh di atas, dan ada juga yang memahaminya dalam arti, kata penghubung, atau atof. Sedang kata yang dihubungkannya tidak tersurat, tetapi tersirat, yakni, mengkufuri. Jika pendapat yang antara lain dikemukakan oleh penafsir Al-Jalalain ini diterima, maka terjemahan ayat di atas akan berbunyi, apakah mereka kafir setiap kali mereka mengikat janji, dan seterusnya. Ayat 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sekelompok dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui. 2 ayat berikut, merupakan 2 keburukan dan kedurhakaan orang-orang Yahudi, yang disebut dalam kelompok ayat-ayat ini. Yang pertama, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan membawa kitab suci yang membenarkan kitab suci yang ada pada mereka, sekelompok orang-orang yang dianugerahi kitab suci itu, yakni orang-orang Yahudi yang dianugerahi Taurat, melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, yakni mengabaikannya sama sekali. Seolah-olah mereka tidak mengetahui, bahwa yang dilemparnya adalah kitab Allah, padahal mereka sangat tahu. Kitab Allah yang mereka lemparkan ke belakang itu, ada yang memahaminya dalam arti Al-Quran, karena kitab suci inilah yang paling tepat dinamai kitab Allah, sedang yang di tangan mereka tidak lagi tepat dinamai demikian, karena telah mengalami perubahan. Az-Zamakhsyari memahaminya dalam arti Taurat, dengan alasan bahwa, yang dilempar ke belakang adalah sesuatu yang tadinya telah ada di tangan dan diterima. Kitab Allah yang pernah diterima oleh orang-orang Yahudi adalah Taurat, bukan Al-Quran. Firman-Nya, waro'a zuhurihim, artinya, ke belakang punggung mereka, dalam hal ini melemparkan sesuatu, bisa ke depan, dan bisa juga ke belakang. Jika ke depan, bisa jadi si pelempar masih melihatnya, sehingga terpikir untuk mengambil kembali, dan mengambilnya pun tidak sesulit dari yang dilempar ke belakang. Bila dilempar ke belakang, maka ia ditinggal dan tidak terlihat lagi. Begitulah sikap mereka terhadap kitab Allah. Dapat dibayangkan, betapa buruk sifat dan perbuatan mereka, apalagi jika disadari bahwa mereka juga adalah pemilik kitab suci, yang tentu saja percaya bahwa Allah dapat menurunkan wahyu kepada siapa yang Dia kehendaki. Mereka bukan orang-orang yang musyrik, atau ateis, yang tidak percaya Tuhan, tetapi justru mereka yang melempar kitab Allah yang dibawa oleh Nabi yang mereka kenal itu. Yang lebih buruk lagi adalah, bahwa kitab Allah yang mereka abaikan itu, membenarkan apa yang tercantum dalam kitab suci yang ada di tangan mereka. Itu semua lahir karena sikap kepala batu mereka. Bukankah mereka telah mengetahui, tetapi bersikap seakan-akan tidak mengetahui. Sisi kedua dari keburukan mereka dijelaskan oleh ayat berikutnya.